Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan belajar berinteraksi menggunakan topi sama menggunakan mirror ya teman-teman. Jadi kita masuk di dunia virtual reality dan kita dapat menyaksikan objek diri kita memakai topi ya teman-teman. Dan topi ini nantinya akan dapat mengikuti setiap gerakan yang akan kita lakukan. Nah, maka dari itu silakan menyaksikan. Oke, kita udah punya topi. Nah, pada topi ini kita menggunakan bentuk sphere. Kita nantinya kita akan meletakkan soket pada atas kepala kita supaya nanti topi itu akan melekat di atas kepala kita. Nah, makanya kita klik sphere, kita klik copy, Ctrl C kemudian Ctrl V, kemudian kita ke main kamera, kemudian sphere 2 nya kita kasih ke main kamera. Nah, pada sphere 2 kali ini berfungsi sebagai soket ya teman-teman. Maka dari itu kita klik add component pada inspektor, kemudian kita klik XR socket interactor. Nah, untuk objek yang akan kita buat nantinya itu kita akan meletakkan XR nya ini, bagian topinya, ke atas XR origin nya. Nah, kita letakkan dulu, kita posisikan sesuai dengan kepala nantinya ya teman-teman. Kita tinggikan, nah seperti ini. Kita lihat dari atas, samping, bawah, atas. Mungkin ini agak sedikit lebih tinggi. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita harus membuat suatu empty object ya teman-teman. Create empty aja. Kita akan socket. Untuk nantinya kita taruh di attack transform. Kita tarik soket ke attack transform bagian XR socket interactor pada sphere ini. Nah, kemudian kita atur book collider-nya sebagai is trigger, karena nantinya ini akan tidak terlihat, cuma sebagai soket ya teman-teman, atau sebagai magnet aja. Nah, kita juga aktifkan cast shadow-nya dari on, kita ubah ke shadow only. Nah, teman-teman di sini masih melihat bayangan, padahal kita belum meletakkan apapun di atas kepala kita. Maka dari itu kita new material ini kita hapus saja ya. Kita klik tanda minus ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita klik play aja seperti dahulu untuk mengujinya. Oke, kita tunggu. Nah, selamat datang. Kita tarik ke atas kepala kita. Nah, akan sudah melekat ya teman-teman di atas kepala kita, tapi nggak terlihat. Nah, udah mengikuti. Supaya kita dapat melihat diri kita, maka kita memerlukan cermin ya teman-teman. Seperti di dunia nyata, kita harus memerlukan cermin untuk berkaca ya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan progres ini dengan membuat cermin ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita atur posisi soket tadi, kita atur ke atas sedikit dari kepala kita, maka kita play. Kan seperti ya, kita klik Y, kemudian kita grab, kita taruh di ini. Nah, kan seperti kita memakai topi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita stop dulu. Nah, pada video ini kita akan membuat lagi suatu kaca ya teman-teman. Untuk membuatnya kita perlu klik kanan, kemudian 3D object kita klik cube. Nah, terus kita posisikan di sini. Mungkin kita rotasikan dulu jauh 180. Kita sumbu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita atur scale-nya misal 0,5 atau 0,1 aja pada sumbu Z-nya.
kurang kecil, kita kecilin lagi 0,01. nah seperti ini. Mungkin kita besar ini aja, 3, 2, 1,5 aja pada sumbu X nya, kemudian Y nya kita kasih 2. nah, seperti ini ya teman-teman. Nah cube ini masih berupa cube polosan. Kita perlu menambahkan suatu kamera untuk dijadikan sebagai pemantul diri kita di cermin ini ya teman-teman. Yaitu kita tambahkan kamera, klik kanan, kemudian add kamera. Nah di sini kita tulis kamera aja, mirror kamera, kemudian kita akan menambahkan suatu render texture pada mirror kamera ini. Kita klik game, maka kamera ini masih menampilkan pantulan atau rekaman dari sudut pandang kamera tersebut. Nah kita akan menggunakan renderer untuk menangkap suatu gambar di kamera, dan nantinya kita akan pasang sebagai material pada cube ini ya teman-teman. Oke, maka dari itu kita klik create. Pada create kita klik menu renderer, kita klik render texture, kita tulis aja render mirror. Nah seperti ini. Kita ke mirror kamera, kemudian kita ke output, kita kasih render mirrornya ke output texture. Nah terus teman-teman bisa melihat ke render mirrornya. Nah gambar pada kamera telah terrender pada render texture ya teman-teman. Kemudian kita membuat material baru, klik create, kemudian material, kita kasih materialnya kaca. Nah seperti ini. Pada kaca ini base mapnya kan masih kosong, kita tarik ke render mirror ke base mapnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Terus pada material kaca kita tarik ke objek cube nya tadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah di sini masih topinya masih belum kelihatan ya teman-teman. Kita atur ke mirror kamera, kemudian kita atur perspektifnya, kita mungkin seperti ini. Nah seperti yang dilihat sekarang, topinya masuk ke frame kamera pada mirror kaca yang telah kita buat ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengatur tinggi kamera, nah seperti ini, supaya objek terlihat seperti berada di depan cermin. Atau enggak kita ke render mirror, kemudian karena ini sedikit ngeblur gitu, kita perbesar resolusinya menjadi 512. Nah teman-teman bisa mencoba seperti ini. Nah foto terlihat lebih jernih ya teman-teman. Langsung aja kita ke play mode. Oke, kita tunggu. Nah seperti ini ya teman-teman. Jika kita klik Y kemudian kita grab, nah topi telah kita pakai ya teman. Kita bisa bergerak ke sana sini. Nah sudah tercapture pada mirror yang telah kita buat ya teman-teman. Nah ini. Oke, ini teman bisa mengubah jarak ke mirror agar lebih dekat, supaya menggunakan sifat asli cermin ya teman-teman. Mungkin seperti ini ya, play lagi. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita pakai lagi. Nah seperti kita pause dulu. Nah teks-teks tadi masih kelihatan ya teman-teman. Cara ngilanginnya mungkin kita klik. Nah, kita play lagi.
Nah, sudah hilang ya teman-teman. Ternyata kita hanya perlu mengklik gizmosnya. Nah, sekarang lebih jelas objeknya. Oke, kita klik Y, kita grab, kemudian kita pasang ke atas kepala kita ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari video saya kali ini. Apabila bermanfaat bagi teman-teman, silahkan mengklik tombol subscribe dan like. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.